jangan masuk ke dalam dong Bu, gitu kan. Saya tahu itu kan anak ibu, tapi jangan sampai masuk ke dalam. Masuk ke dalam gimana sus? Saya kan kalau ngantor depan suster, aku bilang gitu. Di rumah sakit pasti kan kita punya CCTV nih, kita boleh lihat nggak gitu, biar kita jelas, biar tahu. Karena aku nggak ngerasa. Iya benar. Dikasih lihat, dilihat, itu benar-benar sosok badanku. Cuman karena dia nutupin ngebelakangin kamera. Dia ke bayi berarti ke bayi bener-bener. Dia tuh lagi ngasih susu sambil diusap. Aku di rumah tuh bener-bener kan, masih ada di rumah. Itu tuh kayak dari kamar mandi, abis dari kamar mandi keluar, itu bener-bener kayak ada yang ngedorong, jatuh celentang lagi. Aku kabur kan. Pas udah hampir deket kamar, kaki tuh kayak ditarik, kayak ada yang megang. Kayak susah maju gitu. Jadi udah di sini-sini gini, padahal udah gerak gitu badan. Masih begini-gini, aduh kok ini gak bisa. Pas ngeliat kaki tuh bener-bener lagi dicekrep sama dia. Tangan dia cuman inian sambil gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di salah satu kontrakan yang ada di Cibitung. Yang awalnya dia ngontrak harusnya 4 bulan, tapi cuman bertahan 2 bulan aja. Habis itu dia pindah karena banyak gangguan yang gue bilang serem banget, yang bahaya banget gangguannya. Tapi kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mbak Ara. Halo Mbak. Halo. Thank you Mbak ya, udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Ini kejadian tahun berapa? Itu 2021. 2021. Ini lagi Covid ya, lagi Covid ya? Iya, gitu ya? pas lagi Covid. Lagi Covid. Ini ngontrak di daerah Cibitung. Daerah Cibitung. Nah, Cibitung ini kan luas kita bilang ya. Cibitungnya yang di mana Mbak? Yang emang di tempat rame atau yang udah di pelosok-pelosok tuh? Pelosok banget dia mah di kampung. Cuman masih dibilangnya masih ada perumahan sedikit, belakangnya langsung kampung. Itu kontrakan banyak nih, ada kontrakan petak, ada satu rumah. Satu rumah. Ini satu rumah? Aku satu rumah. Harganya boleh tahu nggak waktu itu berapa itu sebulan? 650, cuman kemarin dikasih sama si bapaknya karena kita 3-4 bulan buat bayar langsung, dia langsung dibayarnya sebulan 600 aja. 600? Iya. Gangguannya nih Mbak ya, kita ngomong ke gangguannya ini gimana Mbak, sampai Mbak Ara waktu itu pindah gitu, keluarga yang tadinya awalnya 4 bulan udah dibayar, cuma kuat 2 bulan aja. Iya, itu cuman gangguan aja sih, diganggu terus. Dari hamil itu benar-benar diganggu, di rumah diganggu, sampai aku ke rumah sakit dirawat juga diganggu, sampai anak lagi udah lahir disimpan atau dirawat, dibilangnya dirawat di inkubator, itu masih diganggu. Oke, ini katanya ada yang ada yang sampai kerekam ya di rumah sakit ya? Itu di rumah sakit. Itu sampai masuk CCTV ya? Masuk ke CCTV karena memang kan diharuskan sama dokter setiap hari harus ngirim susu. Gitu. Dia sampai datang ke situ dan kerekam di CCTV ya sosoknya ya. Oke, ini kuat banget sih ini. Berarti si setan ini kita nyebut ya. Dan ya udah, ini ditahan dulu ya Mbak ceritanya. Karena pasti bakal panjang banget, dan buat kalian nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Ara, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat sahabat lonceng yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke Mbak Ara, langsung kita mulai Mbak ya ceritanya. Oke, siap. Itu tuh awalnya tinggal masih sama mertua. Kebetulan tuh baru nikah belum lama. Aku tinggal sama mertua itu pas banget lagi baru hamil-hamil, baru muda deh. Pas sudah ada mulai masuk ke 3 ke 4 bulan itu inian usia, perut tuh udah mulai bawaan kayak mual, bawaan lemes, capek tuh kerasa di situ. Makanya kadang suka banyaknya istirahat, duduk-duduk, celentang tiduran gitu. Di situ tapi
mertua tuh udah mulai kayak bete gitu ngelihatnya. Makanya suka pernah ditegur tuh sama dia, dibilangin kalau lagi hamil kayak gini tuh jangan dibawa leha-leha begini. Mendingan dibawa gerak, bantuin tuh adik-adiknya yang lain gitu buat beberes kayak apa. Mungkin mertua nggak ngeliat ya kalau aku masih kadang bangun buat nyuci-nyuci pakaian aku sama suami, nyapu ngepel kayak gitu, bantu-bantuan yang kayak gituan. Tapi tetap aja sama kayak kalau lagi ribut sama suami pun ada masalah sedikit pasti dia ikut campur. Makanya aku tuh ini banget, lagi hamil pertama ini emang lagi baru-barunya sensitif banget kan, kesel akhirnya nangis di kamar tuh minta sama suami buat aku mendingan minta pindah deh dari sini gitu. Kita mendingan mandiri deh, kita tinggal di tempat yang lain. Ya udah minggu depan kita pindah ya. Kita cari-cari nih di di HP tuh di Facebook kayak gitu kan. Gak lama dari berapa hari itu suami alhamdulillah nemu. Oke, dapat nih. Dapat tuh di kontrakan. Dia ngasih lihat, nih ada kontrakan nih mah, kamu demen gak nih sama rumahnya? Pertama kita masih lihat di HP doang, lihat di foto-fotonya. Ini kamarnya ada 2, ruangan ininya lorongnya kayak apa tuh udah dikasih lihat di foto kan. Kayak kamar apa gimana tuh ada 2 di dalam. Ke belakang dapur sama kamar mandi gitu. Cuman belakang masih banyak kebun nih mah. Kebun kayak ada yang kalau orang kampung sana bilangnya kayak ada jurang bambu sama ada makam yang nggak urus. Di situ adanya. Udah gitu kalau di sana juga nggak terlalu ramai, rada sepi. Nah, mau nggak nih masih kayak gini? Harganya tuh 650-an. Ya udah kalau emang misalkan ini kita langsung ngobrol aja sama yang punya kontrakan, kita ketemuan aja Pak. Begitu kalau emang kamu beneran mau ngajak aku pindah. Akhirnya nggak lama dari itu langsung di calling, ya udah Pak kita ketemuan. Mau ngelihat juga langsung kalau lewat foto kan takutnya nggak sama ya. Kalau lewat foto kan, akhirnya kita samperin ke sana. Jalannya tuh emang bener-bener sempit banget kalau buat motor aja tuh sama buat jalan kaki tuh sempit gitu jalanannya. Mundur pelan-pelan gitu, bawa motor tuh pelan, nyampe lewatin itu kebun dulu, baru masuk ke dalam ke perumahan yang aku mau tempatin ini. Oke. Masuk tuh kita udah inian, nih Pak di sini tempatnya yang bilang, oh ini kita dari luar udah, bagus banget nih Pak, aku bilang gitu. Ini beneran nih satu rumah, aku bilang gitu. Iya satu rumah Bu, kalau Ibu mau lihat ya benar, lihat aja masuk ke dalam. Ayo saya buka langsung. Dibuka sama si bapak, kita masuk ke dalam. Itu masuk ke dalam kita lihat ada ruang tamu dulu, terus ada ruang TV. Ke belakang lagi sedikit ada kamar 2, ke belakang lagi ke sana tuh dapur sama kamar mandi, baru ada pintu belakang yang buat tembus ke perkampungan. Oke. Yang dibilang kebun itu. Makanya kataku ya udah deh, mama mau gak nih beneran gak nih kata gitu, kamu beneran senang gak di sini gitu. Ya iya sih gitu, aku sama suami kayak tertarik gitu, kayaknya iya deh gitu, bagus nih gitu. Akhirnya sama suami beneran nih mah deal, iya ya udah. Suami tuh langsung ngasih 3-4 bulan itu bayaran kontrakannya langsung dikasihin. Ini bener Pak mau diinin kata gitu, langsung segini. Ya masalahnya istri seneng kok tinggal di sini, biarin aja nanti kalau emang masih sendirian sepi karena si istri kan juga lagi hamil, paling nanti ada adik-adik saya nginep di sini gitu kan, karena satu rumah juga lumayan luas gitu. Oh yaudah Pak kalau misalkan ini benar ya udah nih kuncinya langsung Bapak pegang aja. Tapi emang sepi banget ya daerah situ ya? Sepi. Kalau masih yang aku datang itu kan sorean, mau menjelang sore itu masih ada 1-2 orang lewat, sama buat orang pada jajan warung-warung kecil itu ada. Oke. Cuman kalau pas udah ini kita kan pulang tuh sore, besok paginya kita pindah beres-beres karena barang juga kan belum banyak yang kita bawa. Udah pindah hari itu kan, aku juga aneh, udah mulai menjelang ke sore itu mau ke arah maghrib, itu udah mulai sepi, udah nggak ada suara kayak motor lewat, orang jalan kaki lewat, atau depan aku kan ada warung gitu, ada warung kecil biasa buat anak-anak jajan-jajanan kecil gitu. Itu biasanya kan suka, Bu beli gitu, Bu ini ya mesen ini ntar anterin gitu apa gini-gini gitu. Ini nggak ada. Pas dilihat dari inian, ya Allah kok pada tutup warung-warung kayak gini jam segini. Apa emang udah dari peraturannya kali nggak boleh sampai malam gitu, atau mungkin memang nggak banyak yang jajan kalau di jam segini gitu. Makanya ditutup gitu, pada nutup semua warung. Ada inian aku buka pintu tuh sedikit, bentar buka pintu, nanya sama orang yang ada lewat sebentar. Dek, ngomong gitu. Iya Bu, kenapa? Kata dia. Ini kok warung tutup depan, kemana sih ibunya pergi? Aku bilang gitu. Hah, Bu, kalau jam segini mah kagak ada yang buka warung. Kalau mau jajan ke depan, ke sono ke jalan raya, digituin. Ke jalan raya. Terus di sini nggak ada warung-warung kecil, aku bilang gitu. Nggak ada.
kalau mau ya ibu ke jalan raya dulu, ya itu lewatin jalan yang sempit motor kayak ibu biasa keluar katanya gitu, itu baru ada warung. Kalau di sini kalau di jam segini selalu nggak boleh ada yang pada main keluar kata dia gitu, nggak boleh pada main keluar. Ini kamu ya ini makanya aku mau buru-buru, maaf ya bu kata gitu. Dia langsung lari, langsung balik ke rumah kali habis dari depan. Makanya kata ya ini gimana dong kalau aku mau beli sesuatu, kalau mau ini nggak ada. Kalau nggak mau ya pagi-pagi nyampe mau sore kalau mau jajan kayak gitu-gituan. Dari berapa hari kita kontrak ini tuh masih aman tuh, masih enak banget, bener-bener enak banget. Nggak ada yang kayak serem-sereman, ada suara-suara atau kayak apa, itu nggak ada. Masih enak, udah menjelang hampir semingguan lebih. Itu suami emang lagi datang errornya pengen ngegambar kali ya. Lagi bete gitu, bawaannya kayak bete, dia pasti ngegambar tuh. Ngegambar di pintu belakang dapur yang buat nembusan ke kebun. Aku udah bilang, mau ngapain? Dia tuh benerin yang ini nih, ada yang bolong-bolong kan, karena ada yang rusak tuh, benerin gitu aja dulu deh. Ya udah aku benerin katanya gitu kan, nanti tinggal diberesin. Dikirain aku dia masih benerin itu. Ternyata itu mau udah selesai, dia lagi ngelukis di pintu. Kataku ya, ini pintu kontrakan orang, aku bilang. Kenapa diginiin? Ntar domelin lo, aku bilang gitu. Kenapa sih, ntar kalau kita pindah juga baru ntar aku bersihin, katanya tinggal dicat lagi aja, ntar disamain sama yang kayak pintu yang dari awal gitu. Emang suka ngegambar sebelumnya? Suka, dia mah suami suka. Ya? Iya, dari kata mamanya emang dari dulu, dari kecil emang demen nyoret-nyoret gambar-gambar. Demen ngelukis apa gimana? Ngelukis iya, gitu ya? ngelukis gambar-gambar orang gitu tuh, kayak binatang apa gitu-gitu aja. Kayak akhirnya pintu digambar tuh sama dia? Digambar sama digambar dia. Apa? Gambar sosok wanita. Hah? Sosok wanita itu udah jadi sama suami kan, udah jadi. Dia tuh wanita tuh kayak lagi berdiri pakai baju apa sih namanya, orang kayak keraton. Kayak baju-baju ke apa sih namanya, kebaya ya, apa sih zaman dulu bilangnya kebaya, kayak baju-baju orang keraton. Cuman rambut bukan dikual-kual kayak orang keraton gitu, bukan. Dilurus rambutnya, digerai. Panjang gitu. Itu bener-bener kalau udah dilukis udah jadi tuh muka orang yang digambar tuh kayak bener-bener orang banget. Baru habis dia udah kelarinian, itu belum ada dari kita baru pindah sampai lukisan itu baru habis digambar, itu belum ada kejadian apapun, masih aman. Udah selang berapa hari baru ada binatang-binatang masuk dari pintu belakang, masuk dari bawah tuh, datang tuh kayak belatung, kecoa, lintah, itu semua ada. Padahal aku orangnya bersih juga, orangnya kan gak betah kotor, ada yang basah aja dielap gitu ya, orangnya gitu deh. Udah dibersihin sampai udah aku bilang ke mertua, udah kalau yang kayak gituan pakai garam kayak gitu, pakai garam aja, kamunya kurang bersih kali, kurang resik kalau beberes, selalu digituin lagi kan sama mertua. Ya udah, aku masih nurutin, setiap hari dikasihin garam, hilang. Tapi di situ anehnya itu binatang kenapa adanya itu selalu di tengah malam. Di tengah malam itu di jam 11 ke belakang tuh baru ada gitu. Pagi-pagi kayak malam nih kita udah taburin, masih ada gitu sampai mau pagi. Pas pagi-pagi kita lihat hilang bersih. Sampai yang garam-garamnya itu yang aku tabur-taburin itu nggak ada. Ya udah deh, kita masih nyantai tuh, masih enak. Udah dilukis sama suami gambaran itu masih enak. Pas banget aku ditinggal sama dia lagi masuk malam kerja. Aku tuh emang lagi sendiri, bener-bener di rumah. Di rumah itu enak-enak tiduran tuh, lagi enak-enak tiduran. Kataku kok kayak ada suara, ada inian nangis. Kayak ngaung, kayak garuk-garukan dulu pertama di dari tembok. Dari arah mana nih suaranya? Di belakang. Dari belakang rumah? Belakang sama dengernya belum di belakang. Pas garuk-garuk sama nangis itu belum kedengeran ke belakang. Masih kedengerannya kayak di samping gitu, kayak garuk. Itu mah palingnya tikus kali gitu kan. Pertama masih positif lagi. Pas yang kedua baru suara nangis. Kataku nih kok tiba-tiba kayak ada yang nangis ginian. Dengerin lagi dari sebelah kiri kuping. Kirain aku di tembok samping, tetangga sebelah. Mungkin nangis karena nonton TV sampai kesedihan kali gitu kan, ikut-ikutan nangis. Tapi nangisnya sedih banget, kayak orang sedih, bener-bener sedih banget gitu. Makin didengerin lagi, tapi yang kedengeran yang mangseng di kuping kanan, yang ke arah ke dapur. Lah, kok di sini lama-lama hilang suaranya gitu. Nggak ada suara orang nangis. Aduh, kataku, ini siapa sih? Jangan ini dong, kata gitu. Suara orang nangisnya di belakang, kataku. Tolong, kata gitu, jangan ganggu ya, aku bilang gitu. Kalau emang inian jangan nangis, ini emang kenapa, ada masalah apa gitu. Maaf deh kalau misalkan saya inian gitu. Saya di sini baru, aku bilang gitu, jangan ganggu-ganggu. Nggak lama ini aku inian
ngintip gitu, belum ada apa-apa tuh pas inian baru ada suara suaranya ganti bukan nangis. Ketawa bahagia banget. Langsung ketawa tuh geli banget, ke orang bahagia banget ketawa tuh geli. Ini aku aduh astagfirullahaladzim, kok tadi nangis sekarang jadi suara orang ketawa nih. Langsung samperin tuh, bener-bener disamperin ke belakang, aku ngintip. Nah itu lukisan itu hidup. Tiba-tiba langsung ngonjolin karena kan pala miring dulu, dilihat dulu, saking takut minggir gitu badan kan. Aduh kataku. Tapi suaranya bener kenceng dari sini nih gitu, miring bener-bener ditoblok, totok kan langsung brok ke muka, itu orang ada di depan muka tuh bun itunya ke muka melotot sama nyengir gitu. Tangan tuh udah mungkin astagfirullahaladzim, batu ya Allah kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim, jangan ganggu, aku bilang gitu. Maaf apa dulu depan ini salah lihat kali, melek lihat, dia langsung ngedipin mata. Langsung ngedip gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu bener gak sih aku salah lihat apa gimana gitu ya. Ya Allah, beneran ini banget. Aku dari situ aku langsung lari ke ke rumah tuh, ke kamar. Oke. Lari, bener-bener lari ke kamar. Tiduran tuh langsung, bener-bener tiduran. Kataku aduh, langsung debrukin di kasur. Bacaan udah ini, aduh ya Allah, jangan ada apa-apa deh kayak gitu. Nggak lama udah mulai dikit tenangan dikit, perut kok lama-lama berasa sakit gitu. Sakit, aduh kok ini sakit sih gitu, bener-bener sakit banget sakit. Di ini perut sebelah kiri tuh kayak diperintir, yang kanan tuh kayak ada yang lagi ngelus-ngelus, geli gitu. Sakit sama geli gimana sih rasanya. Jadi kalau yang kiri kan ini banget. Atau pas dilihat lagi sama aku, aduh di perut tapi nggak kenapa-napa nih, dipegang-pegang gitu, tapi ini perut aman gitu, ini bayi masih di sini kok gitu, di tengah gitu, masih bener-bener posisi begini gitu, posisi bayi baik gitu. Nengok ke arah inian, nggak sengaja ke kaca biasa aku buat dandan, itu ada sosok yang perempuan yang ada di lukisan itu, yang dia rambutnya panjang pakai baju kebaya itu, dia ada di atas. Di atas badan aku lagi tiduran celentang. Nah itu yang tadi aku bilang ngerasain tangan kiri, perut kiri aku itu sakit, yang kanan itu geli gitu kayak dielus. Itu ternyata tangan dia tuh yang satu lagi melintir perut yang kiri, yang satu lagi ngusap-ngusap sambil senyum gitu. Di atas Mbak lagi ngapain? Di atas aku, tapi neken gini. Yang satu tuh neken di perut gitu, yang satu ngusap di perut. Tengkurap berarti? Iya tengkurap di atas, cuman dilihat asli nggak ada siapa-siapa. Kelihatannya dari kaca doang. Ya Allah, kok ini di kaca ada, di sini nggak ada, aku bilang. Udah aku ya Allah makin kenceng gitu sambil dia ketawa kayak gitu-gituan kan. Kayak seneng banget gitu. Aduh ya Allah sakit banget ini, aku baca-bacaan sambil istighfaran, tetep aja masih perih banget, sampai nggak tahan. Sampai aku pingsan sampai ke pagi. Pingsan lagi. Nggak sadar mau sampai pagi, udah mau agak siangan. Suami aja sampai marah-marah, digedor pintu. Kamu kok buka pintu lama banget sih Mbak, katanya gitu. Orang dari tadi ngedor-gedorin buka pintu, nggak denger kayak gitu. Pules amat tidur kalau inian dia. Bukannya tidur aku bilang, aku pingsan. Bohong aja gitu. Enggak beneran. Ntar deh kamu masuk dulu, aku mau cerita, aku mau ngasih tahu nih, aku bilang gitu. Kamunya aja kali yang ngigo, kecapean apa gimana gitu. Enggak, aku bilang beneran, aku bilang gitu. Kalau Bapak nggak percaya ya udah deh biarin, aku bilang gitu. Aku udah takut, makanya aku ngomong sama mertua, ngasih tahu. Ma tolong buat bisa nginep di sini, tolongin aku dong, temenin, aku bilang gitu. Kenapa? Malam aku kayak begini-begini nih, ada yang inian, kata gitu-gitu kan. Udah ngasih tahu ke dia, kan udah dibilangin, bener apa mau pindah, katanya gitu. Ya kan namanya juga nih udah, ya udah tapi mama nggak bisa sekarang, soalnya om mau datang. Om tuh mau datang, kata dia gitu. Paling nanti berapa hari deh, nanti mama baru kesana, gituin, tungguin aja. Udah, kamu mendingan bacaan aja sama tabur-taburin aja deh tuh di sekeliling rumah tuh ke belakang, nyampe itu di kiri inin tabur garam kasar kayak gitu-gituan sambil bacaan. Ya udah nanti kalau udah si om udah datang deh, ntar mama kesana sama si om gitu. Si om kan ngerti tuh ada yang kayak gitu-gituan juga, katanya dia. Ya udah deh, ngomong itu beneran tapi datang ya, iya gitu. Gak mainian, suami pas jam berapa tuh malam. Belum malam banget ya, jam 7 habis isya deh, jam segituan. Emang dia libur kan kerja. Dia ngobrol sama teman-temannya ada di ruang tamu. Lagi ngobrol tuh, akunya mah di kamar. Aku habis dari kamar mandi dulu tuh. Dari kamar mandi itu kayak ada yang ngejorokin. Itu langsung kayak keluar darah sama basah kan. Kataku, "Pak," aku langsung teriak kayak gitu-gitu. "Pak, tolong nih Pak, nih kenapa?" Aku bilang gitu.
Ini kok tiba-tiba kayak gini, ini kenapa mbak? Gitu, kamu kepleset di situ. Enggak nih, nggak basah, nggak ada basah, nggak apa-apa, tapi tolong diperin, ini sakit banget, aku bilang gitu. Sama suami, temennya bilang kan, udah bawa aja dulu tuh ke RSUD tuh, kata gitu kan yang dekat, bilang gitu. Takutnya kenapa-napa tuh bini lo, digituin. Akhirnya dibawa sama suami pakai mobil teman kan, dianterin pakai mobil teman. Cuman dilihat nggak apa-apa bu, ini mah cuman kayak habis jatuh kepleset, kebentur, darah kotornya keluar. Tahu masih aman di situ kan, nggak kenapa-napa. Yaudah kalau emang masih mau dirawat di sini mah nggak apa-apa bu, kata gitu. Tapi kalau buat pulang mau pulang nggak apa-apa, bisa kok. Yang penting istirahat aja di rumah, jangan bergerak-gerak dulu gitu. Iya. Balik semuanya cuma periksa itu doang. Tapi beneran dok nggak apa-apa, anaknya masih baik kok, masih inian bagus di dalam perutnya, kandungannya masih ini, kata dia gitu. Oh ya udah, alhamdulillah deh kalau misalnya kayak gituan nggak apa-apa. Hati-hati besok-besok mah bu, digituin doang sama dokter. Kita balik lagi pulang, suami masih lanjut. Dianya masih ngobrol tuh kayak gitu-gituan. Suami lagi ngobrol, aku masuk ke kamar kan istirahat tiduran. Baru tiduran celentang. Udah jam berapa tuh? Ada mau jam 10-10an apa jam 10 apa setengah 11 gitu. Itu dari bawah dari bawah tempat tidur itu ular gede. Ada ular gede, kepala tuh gede banget, itu udah kayak orang masih ular lagi lapar, kayak pengen makan orang, itu lompat naik ke atas, udah pengen nyaplok gitu kan. Aku langsung teriak sama suami, "Pak, nih tolong nih di dalam ada ular nih, gimana nih Pak?" kayak gitu. Ular, itu no, bini lu di dalam, kayak teman-teman teriak begitu kan. Ular, langsung lari kali si papa ke belakang ngambil apa gitu alat buat bunuh ular itu kan. Masuk langsung dobrak pintu, ditebas tuh. Langsung mati gitu kan, langsung ngebrak, udah nggak pakai apapun gimana, sama si suami dibuang di belakang, dibakar. Ularnya beneran berarti ya? Bener ular. Segede gimana ularnya? Gede, ular gede. Oh, wow. Ular gede. Bukan kayak ular-ular yang cuma yang biasa ngelilit kecil gitu, ini mah gede badannya. Sama ini masih gedean ular itu. Wah gila, kayak sanca berarti ya? Ya bisa semacam itu, dua orang dimangapnya gede. Mangapnya gede gitu kayak orang udah lapar banget tapi. Itu masuk dari mana ya? Nggak tahu. Itu tahu ada lubang nggak di kamar? Nggak ada, rapat Semua ya harusnya? Alhamdulillah rapat semua, nggak ada yang bolong-bolong tipis-tipis itu tuh nggak ada. Kayak tembok kan udah dibenerin lagi sama suami yang sebelum ngegambar itu. Udah rapi, udah diiniin. Nggak ada pun di kamar pun juga dicek di kolong di mana itu nggak ada yang retak atau apa kayak gitu-gitu yang kudu disemen apa gimana tuh nggak ada. Rapi. Ya, kalau ular kecil oke lah nyelip dari mana ya kan. Ini gede loh ularnya. Ini ularnya gede, tapi nyata. Ularnya benar-benar nyata, itu pun dibakar. Dibakar di belakang pintu yang ada lukisan itu, dibakar di situ sama suami. Sama teman-temannya pun itu ini buset ular gede banget, dari mana nih masuk gitu. Pintu depan banyak orang, kita aja masa nggak kelihatan ular segede gitu main masuk. Pintu belakang dibuka nggak lo, gitu kan sama teman gitu. Lah kagak, pintu itu mah ketutup mulu, nggak pernah dibuka. Kalau dibuka paling kalau dia lagi masak, dia lagi habis nyuci apa, buang-buang apa kan ke belakang gitu. Baru itu dibuka, nggak ada inian. Lah jangan lagi pas dibuka kali, dia ini ngumpet di kolong tempat tidur, pas dia ini mulai lapar. Gitu baru tuh dia mau nyaplok bini lo kali, digituin sama temennya kan. Enggak, dia bilang udah mati, udah dibakar, udah biarin aja deh, kata gitu. Pak, nih aku jadi takut nih kayak begini nih Pak. Kemarin habis kejadian ini jatuh kepleset kayak gituan. Ada yang kayak lukisan ini hidup lah kayak apalah, kata itu. Aku udah takut nih Pak, ini gimana nih kayak gini, ada apaan sih? Dia jangan diituin apa mah, udah nggak apa-apa. Kita juga besok-besok udah deh tabur-tabur garamnya bener-bener yang ini lagi deh, ntar di kolong kita taburin, ntar kita beresin. Besoknya suami kerja, siangan itu mama datang sama om. Baru banget datang kita ngobrol tuh, dia nanya kejadian apa aja nih, kemarin kenapa lo, katanya gitu. Itu malam malah ada yang lebih serem lagi om, aku bilang kenapa? Masa tiba-tiba ada ular gede kayak gituan, ular gede. Terus kemarin tuh ular udah dimatiin, ditebas pakai apaan tahu tuh sama si ininya, sama si Putra, aku bilang gitu. Langsung dibakar sama temennya juga di belakang, dibakarin. Oh ya udah dah kalau gitu, kalau udah dibakar mah biarin dah, yang penting numpang-numpang. Nah si omnya lagi kita enak ngobrol, tiba-tiba tuh inian ketawa sendiri. Ketawa tuh geli, udah lagi sambil nunjuk, aku pengenin dia sama anaknya. Dia nunjuk ke aku tuh. Hah? Apa sih ya? Om jangan bercanda apa, aku bilang gitu. Kita kan, dia kan emang orangnya juga humor kan, suka demen ngerasain ponakan-ponakannya kayak apa gitu. Dia tapi masih ngomong kayak gitu, aku pengenin dia
sama yang di dalam perutnya, digituin. Jangan dong, kata sama mertua digituin kan. Jangan, ini anak baru 1, baru banget, baru hamil, baru ngerasain hamil, enak kayak gitu-gituan. Jangan diganggu. Kalau memang anak saya sama mantu saya bikin masalah di sini, punya kesalahan apa kayak gimana, mohon maaf, tolong ya, kata gitu. Kita nggak ada yang tahu kamu kenapa dulunya kayak apa dan kayak gimana. Jangan ganggu deh gitu, tolong pergi. Terus keluar juga deh dari adik saya, keluar gitu. Jangan ganggu gitu, kasihan dia gitu. Nah, saya nggak mau sebelum dia sama dia itu ikut saya. Dia cuma ngomong gitu. Tolong, kata gitu, daripada saya nanti malah jadi kasar, mendingan kamu pergi sendiri, kata mama digituin. Akhirnya belakang om ditabok tuh sambil dibacain, dipencet kenceng kali sama mama tuh, dikenceng sampai teriak kaget, melotot tuh, saya kaget kan, astagfirullahaladzim gitu. Lah ngapa ini gua, kayak gitu. Itu juga posisi si om juga hampir mau nyekek aku, mau nyamperin, penasaran, pengen banget, aku pengen dia sama ini gitu kan. Mereka kata, om langsung, lah kenapa gua ada di depan si Ara ini begini, kata gitu. Lu tadi mau nyekek dia, mau nyekek kamu, mau narik tuh perut, mau digerauk kamu mau kayak gituin. Apaan sih, enggak, kata dia gitu. Kan gue dari tadi ngobrol lagi ngasih tahu kayak gitu. Ya, lu dimasukin nama yang di rumah sini kali, apa yang di mana gitu ya. Pindah dari sini. Jangan di sini. Ini udah nggak beres. Dari kamu udah cerita yang pertama, kedua, ketiga, nyampe yang tadi kamu baru bilang ada ular. Udahlah, nih nyampe tadi om kata dia kemasukan. Itu aja udah nggak beres gitu. Dia udah ngasih tanda, mendingan kamu pergi duluan sebelum nanti telat, kata gitu. Tapi nggak ada inian om, kata gitu. Mau gimana, ini udah sayang, kontrakan aja udah dibayar nyampe 3-4 bulan sama putra. Aku bilang gitu, sayang kan uang ya, uang bisa dicari daripada ntar lu sama anak lu mati gimana, gituin. Ya terus gimana dong, ya udah nanti aku ngomong dulu deh sama putranya kayak gini kan. Aku juga kan bingung nih kalau kayak gini. Ya udah terserah, kalau emang lu, gue mah cuma ngasih tahu ya, di sini udah nggak beres. Tadi pengen ngomong kayak begitu dari pertama masuk juga Hawa udah beda. Gue pengen ngomong cuman takutnya ntar gue malah nakut-nakutin doang, lu nggak percaya, kata om gitu. Ya udah deh, udah mendingan istirahat. Om juga kalau malam juga benar masih ngeliatin kayak ada yang belatung kayak gitu-gituan. Kadang malam suka ngedengerin ada yang nangis, kadang ada yang ketawa kayak gitu. Tuh Ra, sini bangun. Kadang kalau lagi malam suka digituin sama om kan pas malamnya. Kenapa? Tuh, denger lagi nggak ada yang nangis. Tuh nggak lama denger lagi ada yang ketawa tuh. Tuh dia nangis sedih, kenapa? Lunya masih di sini nggak mau ngikut dia. Tapi kalau ketawa, dia tuh kalau udah bikin lu sakit, udah bikin lu inian, tuh dia bahagia banget. Makanya tuh dia pengen banget lu ada, pengen ngikut di sini. Nah, nggak ada apaan sih om sebenarnya di sini gitu. Gue nggak tahu. Pokoknya nih orang kayaknya dulu pernah ada di sini meninggal. Tapi kayaknya mungkin warga sini nggak ada yang tahu kali gitu doang sih om. Karena nggak mau ngejelas, takut salah cerita gitu kan, meninggalkan apa takut inian. Udah inian si om pulang tuh, bener-bener pulang. Aku di rumah tuh bener-bener kan, masih ada di rumah. Itu tuh kayak dari kamar mandi, abis dari kamar mandi keluar, itu bener-bener kayak ada yang ngedorong, jatuh celentang lagi. Aku kabur kan, karena ngeliat emang ada sosok gitu tuh yang bener mau nangkrep aku, mau narik, mau kayak mau dibekep, mau dibawa sini, mendingan sama gue gitu, kayak gitu-gituan. Aku mundur sambil mundur gitu jalan. Pas udah hampir deket kamar, kaki tuh kayak ditarik, kayak ada yang megang. Kayak susah maju gitu. Jadi udah di sini-sini ini padahal udah gerak gitu badan. Masih begini-gini, aduh kok ini nggak bisa. Pas ngeliat kaki tuh bener-bener lagi dicekrep sama dia. Tangan dia cuman inian sambil gini. Iya. Gitu anaknya. Aduh, kata astagfirullahaladzim, jangan tolong, jangan ganggu. Aku bilang gitu, kenapa sih kayak gini banget? Aku pengen masih hidup, aku pengen ngurus anak. Aku bilang gitu, ini jangan diganggu gituan. Terus tuh masih kayak gitu-gituan, ya Allah. Bener-bener teriak-teriak masih nggak ada yang dengar gitu. Kayak aku minta tolong dong, ini di dalam ada yang nggak beres nih, ada yang ini kayak gitu kan. Itu warga masih belum ada yang denger, ada yang masuk. Sampai aku bener-bener udah baca-bacaan, bener aku ginian ngibrit. Itu dia ketawa ngelepas tangan, aku ngibrit kan, mundur ke dekat itu kamar. Pas banget baru warga nendang pintu, baru dia nggak ada, ngilang.
Dari warga tuh baru ngomong, Neng kenapa? Kata ya Allah Akbar, Pak ini mau udah nggak beres nih, udah ketuban sama darah tuh udah ini banget, udah pecah. Waduh. Wah ini udah nggak beres Bu, ini kan udah dibawa aja Bu, tolongin Bu, bawain ke rumah sakit ini langsung Bu gitu kan. Pas banget itu usia udah masuk 7 bulan. Udah 7 bulan tuh usia tuh masuk tuh bener-bener di situ. Aduh udah masuk aja, ntar tinggal saya telepon kalau si bapaknya pulang kerja nanti saya kasih tahu kata gitu, kalau istrinya udah di rumah sakit ngikutin aja. Ya Allah, di rumah sakit itu bener-bener mules, perih kayak gitu-gituan kan. Kata dokter, udah nggak apa-apa, tahan dulu, jangan diiniin, kasihan bayinya. Ini soalnya bayi masih mengsong gitu, kayak nyungsang di dalam perut. Makanya sama si dokter kasih obat tahan dulu sama buat adem deh biar aku enak, vitamin kayak gitu-gituan. Lagian juga kan keluarga belum ada yang pada nongol, cuman tetangga yang bawain kita ke sana gitu. Nungguin dulu, istirahat enak tiduran. Itu di papan nama itu dia ada datang. Ada lagi. Ayu gitu. Kirain aku mah Ayu ngomong bilang kalau orang Jawa kan bilangnya cantik gitu ya. Ayu cantik gitu. Ini mah Ayu. Aku daripada kayak begini sakit. Daripada kayak gitu sakit. Gitu kan sakit kan digituin sama dia. Dia ngomong wujudnya gitu. Gimana? Wujud yang perempuan yang aku lihat sama ya, nggak berubah ya? Nggak berubah, cuman kalau dilihat ini udah kayak bopak-bopakan kayak cak inian gitu. Mungkin kayak mayat yang udah lama berapa hari digragotin gitu. Iya. Nah, pasti kan udah robek-robek. Cuman kalau di sini masih cantik gitu, sini cantik, di sini tuh sobek-sobek. Kayak gitu kan kataku, aduh, kok ini muka yang di sini aku kenalin yang cantiknya sama yang kayak dilukis yang papahnya yang di pintu. Kataku ya Allah, ayo kata gitu, ayo ikut, atau ayo gitu daripada di situ sakit kan kayak gitu. Sambil entar serem, entar senyum gitu. Kamu nih ikut daripada kayak begitu sakit kan gitu. Sambil udah bener-bener mau ini, ayo tangan udah begini gitu, ayo-ayoan gitu. Yang satu tangan begini kayak mau narik gitu menengin ya. Stop aja aku teriak, makanya suster tolong dong ini, tolong aku takut. Aku begitu apa nih, suster masuk ke dalam. Kenapa Bu, ada apa kan gituin. Terus tadi di sini ada ini, ada apa di sini nggak ada siapa-siapa kata gitu. Gak lama abis kejadian ngobrol sama suster, perut tuh udah mulai mules tuh, bener-bener mules sampai perihnya kayak pantau tuh bener-bener inian. Aduh ternyata tuh anak emang udah mau keluar. Keluar, aku udah teriak-teriak, tuh anak ternyata udah keluar. Nabang kata dokter, udah nggak usah nangis, orang anak udah keluar gitu. Dokter bilang, dokter bercanda kali ya kata gitu. Ya dia nggak percaya. Sini sus, digituin. Akhirnya dibawa. Tuh, udah keluar kata dia gitu, digendong, cuman ya Allah segede botol. Kecil. Segede botol. Kamu nggak percaya? Pegang nih, coba tuh, pegang gini, ini bayi apa bukan digituin. Aku sambil, masa iya sih anak gua udah keluar, perut gua masih sakit, aku bilang kayak gitu. Ya Allah, itu perasaan kamunya aja kali yang masih karena bawaan mules kata gitu. Ini anak udah keluar beneran, ini anak kamu. Cuman emang nangis cuman kadang nggak ada suaranya karena dia kecil, nangis cuman nge gitu doang, suara gitu doang nangis mah. Tapi ini hidup dok, kata aku bilang gitu. Hidup, kata dia hidup, kata gitu kan. Cuman yang mau nggak mau ya kayak gini, yang aku mau kasih tahu sama kamu dia pasti bakalan ada di inkubator, disimpan di sana dulu. Mana prematur ya? Iya, karena dia kan 7 bulan. Ya Allah benar-benar udah dipakein dibedong gitu kan sama dokter, akhirnya ditaruh di inkubator. Aku bilang beneran itu sampai mertua sama nenek gitu kan dari suami ngeliat gitu, sampai suami ngeliat ya Allah sampai dilihat di inkubator sampai pada sedih gitu ngeliat ya Allah 2 cucu pertama dia ada di inkubator lagi kayak begitu-gituan. Akunya masih dirawat dulu tuh berapa hari karena udah enakan, udah sehatan. Udah Bu nggak apa-apa, ibu mah udah boleh pulang nih kata dia gitu kan. Udah beneran boleh pulang? Iya udah boleh pulang. Tapi bayiku, aku bilang gitu. Ya bayinya mah belum boleh pulang Bu. Kan namanya masih prematur. Dia masih butuh asupan dari vitamin-vitamin dari kami. Kata gitu. Nah ini juga kita mau ngasih tahu dulu. Kalau ini anak, kalau masih ada jangka sampai sebulan dia belum ada pertambahan nih tumbuhan badannya, beratnya atau kayak gimana. Belum ada perubahan dari inian. Ya maaf aja gitu, mungkin ada di selang berapa hari iniannya, mungkin ada kabar dia nggak bakal bisa inian antara dan tiada deh digituin. Ya kok gitu sih dok, kayak gitu ya kita nggak tahu ya, itu Allah alam, semua kan Allah yang inian. Kalau memang masih baik ya bisalah sebulan ini bisa bawa pulang atau bisa lebih dari sebulan, kan banyak yang kadang sampai kayak gitu udah sebulanan lebih di rumah sakit ternyata nggak ada gitu, kadang gitu. Ya berdoa aja deh Bu, sama rajin anterin asinya.
Oh iya dok kayak gitu. Aku emang tiap hari tuh nganterin ASI terus dari pagi sampai ganti terus kan ASI-nya diginin karena udah ditaruh di kulkas juga, udah disimpan buat dibawa nanti sore siang apa kayak gitu udah diantar. Itu ada berapa hari tuh udah selang mau 6 apa 5 hari gitu kan. Pas nganterin itu aku yang mau datang. Aku nggak minta tolong adikku, nggak minta mama atau suami yang nganterin ituan. Aku sama mama tuh. Yaudah deh mau gue yuk ntar balik sekalian ada yang mau dibeli nanti di jalan kata dia gitu. Yaudah deh mau apa bu bareng aku yuk kita jalan. Tapi nganterin susu dulu ya buat si Hana. Aku bilang gitu. Ya udah kita datang ke sana kita malah ditegur sama suster. Bu kata gitu. Kalau misalkan kalau mau nganterin susu itu nyampe di sini. Jangan masuk ke dalam dong bu, gitu kan. Saya tahu itu kan anak ibu, tapi jangan sampai masuk ke dalam. Masuk ke dalam gimana sus? Saya kan kalau ngantar depan suster, aku bilang gitu. Ya ini tapi ibu selalu suka masuk nyampe ke dalam bu, kalau lagi ngantar digituin. Nah, saya nggak pernah nyampe ke dalam beneran, aku bilang gitu. Tanya sama mama saya aja, kalau bukan saya siapa lagi? Kalau ini kadang yang ngantar adik saya yang laki-laki, adik iparku. Emang suka pada sampai masuk ke situ. Bukan adik-adik ibu atau siapa, ibu sendiri suka main masuk ke dalam. Aku masih, lu kalau lagi sendiri kadang kalau lagi dianterin sama si Putra lu masuk ke dalam digituin sama mama kan, sampai diomelin aku juga kan. Hah? Enggak bu, aku bilang gitu, enggak nyampe masuk beneran. Kayak gini aja deh sus, aku bilang kita punya di rumah sakit pasti kan kita punya CCTV nih, kita boleh lihat nggak gitu, biar kita jelas biar tahu, karena aku nggak ngerasa. Iya benar. Aku nggak ngerasa, takutnya ntar aku jadi kena omelan kan gak enak sama rumah sakit gitu. Kalau ini orang aja bisa boleh masuk ke inkubator, masa kita yang orang tua yang punya yang ada di dalam nggak boleh masuk, takutnya saya malah jadi gituan kan. Ya udah ayo kata kita, akhirnya nggak inian, kita langsung masuk ke ruangan buat yang CCTV, dikasih dilihat itu benar-benar sosok badanku, cuman digerai kan. Aku bilang tuh bu lihat deh sekarang, emang aku kalau pergi keluar nggak pernah pakai kerudung, aku kan pakai kerudung, apalagi perginya jauh kecuali cuman ke warung yang dekat gitu baru nggak pakai kerudung gitu, pakai celana pendek kayak gitu-gituan kan, kalau pergi selalu tutup rapet. Aku bilang gitu sama ibu. Nah ya tapi ini badan elu, kata mama digituin. Ini bener postur badannya badan lu. Cuman karena dia nutupin apa sih, ngebelakangin kamera. Dia ke bayi berarti ke bayi bener-bener. Dia tuh lagi ngasih susu sambil diusap gitu. Ke bayi aku itu doang. Itu doang. Dia rambut digerai. Pakaian kalau bajunya baju yang biasa aku pakai lah gitu, bukan baju yang kebaya atau yang kayak orang gitu-gituan. Bukan kayak baju putih kayak hantu gitu-gitu, enggak. Rapi gitu, pakaiannya juga rapi. Cuma rambut digerai bedanya. Kalau aku kan pakai kerudung, aku bilang, lah ini kan enggak. Pas yang satu ada kan 2 kali gitu ada yang masuk gitu kayak gitu, poster kayak aku juga. Kalau yang satu kan nyamping. Kelihatan tuh dikit tuh aku. Bu, tak dulu deh, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Terus coba ulang lagi yang satu, aku bilang kayak gitu kan. Yang mana? Yang ini berhenti di sini berhenti, aku bilang gitu. Diberhentiin, dia lihat. Bu ini udah nggak beres deh. Ara di rumah sakit diganggu. Nyampe udah lahiran, ini bayi sekarang diganggu. Dia maunya apa sih bu? Aku bilang gitu. Maksud tuh siapa? Itu yang di rumah. Yang aku bilang yang ibu ngomong katanya dia mau aku sama anak aku itu. Yang ibu tepak si om, aku bilang itu nyampe dia sadar, aku bilang gitu. Astaga, lah ini kata gitu. Itu orangnya, kata ibu juga ngelihat mukanya gitu. Iya tapi muka bukan elu, kata ibu gitu. Cuman badan aku gitu kan. Ya Allah. Ini kenapa bu? Kata suster gitu. Nggak apa-apa kata ibu gitu kan. Nah yaudah sus tolong sus kalau ini kalau misalkan ada yang kayak gitu lagi kayak aku kayak gini tolong diinin aja deh, aku bilang gitu. Dilarang bener-bener kayak gitu. Ibu langsung yang udah nanti gue balik lagi dah kata ibu gitu. Ntar gue mau ngambilin kayak yang buat ngelindungin gitu di tempat tidur tuh biar pakai kayak apa sih orang zaman dulu deh gitu buat biar nggak diganggu tuh gitu-gituan kan. Ntar gue balik lagi deh biarin ntar sama si ini gitu. Ya udah deh bu, ayo deh pulang kayak gitu. Ya udah bu, tapi ini inian ya, waktu iniannya juga kita nggak tahu gitu. Tapi ini udah ada perkembangan belum apa kayak gue bilang gitu kan? Masih kayak gitu juga bu, belum ada kata gitu. Ini sempat nanti naik, nanti turun, ntar naik, tak turun. Kadang pernah nemuin itu nggak ada ini yang detak jantung. Pernah nyampe nggak ada, kirain kita udah nggak ada, tapi nggak lama ada lagi dakduk-dakduknya ada lagi gitu.
Ya Allah tolong dong terus ini dirawat diliatin nenek lagi. Iya kata gitu. Ya udah disamperin kita pulang, dikasih tahu ke nenek, yaudah nih bawa beginin aja, ntar sore biar itu. Akhirnya ibu yang pergi sama adik iparku, akunya di rumah. Kataku ya Allah nih gimana baik. Kenapa mah? Kata gitu. Itu tadi di rumah sakit. Kata gitu. Ada yang nyerupain aku pak, masuk ke dalam inkubator gitu. Ya Allah, terus gimana mak? Itu, iya itu tapi gambarnya sosok yang ada di rumah sono, ngomong gitu. Ya Allah, ya udah nggak lama lagi kita cerita, telepon dari rumah sakit, ini manggil. Ya Allah kataku, kenapa dok? Aku bilang gitu ada apa? Ini gimana kayak gitu? Bu, bisa nih kata gitu nanti. Alhamdulillah udah ada perkembangan banyak iniannya kayak gitu nih anak udah ada sehat-sehat ininya. Mungkin di selang 2 hari iniannya gitu bisa boleh bawa pulang katanya gitu. Langsung tuh itu udah masuk mau berapa hari, udah 11 harian kalau nggak salah tuh mau 11 hari doang di inkubator kita bawa pulang. Itu alhamdulillah sehat, benar-benar sehat, nggak ada apa-apa. Kataku ya Allah boleh dibawa pulang nih bu kata gitu. Iya, akhirnya dari pulang itu kita nggak pulang ke rumah kontrakan, kita istirahat tinggal di rumah ibu di rumah mertuaku tuh istirahat di sana. Pas banget emang menjelang itu emang lagi puasa kan, lagi bulan-bulannya puasa udah mau lebaran tuh. Aku emang nyampe lebaran di sana, di rumah sana tuh dikosongin, nggak ada orang. Sampai udah selesai ini kita lebaran, udah kita enak, udah nyaman di rumah, udah sehatan, udah enak. Kata siapa namanya nenek, mendingan lu balik duluan, itu rumah dibikin ngaji. Digitin dulu, di ngajiin dulu rumah, baru lu pindah bawa no anak lo, daripada nanti macem-macem. Sama yang di pintu lo bersihin kata nenek gitu, takutnya ada yang macem-macem kata gitu. Iya nek, iya kata gitu. Udah buruan kata nenek. Akhirnya dia duluan yang kesana bersih-bersih, udah ini udah ngaji. Itu di tembok di pintu itu pun juga dibersihin sama suami, katanya kan udah rapi udah nggak ada itu. Pulang ke rumah lagi, kita istirahat. Pas ini dia udah mah nantilah tanggung kata gitu. Pas gua masuk kerja aja deh nanti lo di sana gitu kan, balik ke rumah. Pulang udah dia masuk kerja, aku pulang ke rumah, kita ada di dalam, kita belum lama baru nyampe, ada si ibu nyamperin. Si ibu nyamperin bilang, "Neng, lagi nginep di sono di rumah mertua, rumah ditinggalin sama saudara," katanya gitu. "Apa Neng pulang sini gitu?" Kitanya pada kagak sadar gitu. Pulang yang pas pengajian doang, Bu, aku bilang gitu. "Ada kan pengajian?" Aku bilang kayak gitu. "Nah iya, ini mah bukannya pengajian, Neng. Udah selesai pengajian," kata dia gitu. "Udah selesai pengajian?" Enggak ada inian," aku bilang gitu. "Abis pengajian kan warga di sini yang ngaji. Adikku sama suami udah balik lagi pulang ke rumah. Nggak ada yang nginep. Abis selesai pengajian bersih-bersih langsung pulang. Nggak ada yang tidur di sana," aku bilang gitu. "Langsung balik ke rumah," aku bilang gitu. Nah, tapi di sana tuh ibu ngeliat, tapi bukan laki sih, perempuan tadi gitu. Dia tuh ibu ngeliat di jendela kayak Neng lagi gendong-gendong bayi, ngayun-ngayun sambil nyisir katanya. Gendong, lagi ngegendong di ayun, dianya sambil nyisir gitu tuh, ngayun, nyisir gitu di jendela. Kataku, "Lah, enggak Bu, beneran, aku nggak pulang. Apa di rumah pun aku nyuruh saudara gimana yang punya anak bayi atau gimana, enggak ada yang nginep di sana gitu, nggak ada yang datang sama sekali, cuman terakhir habis pengajian udah selesai." "Enggak, tapi beneran Neng, itu ada berapa hari saya lihat di situ." "Enggak Bu, beneran, aku belum balik, ini baru ini suami berangkat kerja, aku dianterin ke sini dia langsung berangkat kerja," aku bilang gitu. Gitu lagi berarti yang dong maksud ibu apa, aku bilang gitu. "Emang Neng nggak tahu gitu?" "Enggak." "Lah, udah berarti dia emang beneran kesini lagi, apalagi Neng kemarin lagi hamil ya," kata dia gitu. "Siapa sih Bu?" aku bilang kayak gitu. "Kok tahu-tahuan yang ada kayak begini, tapi Ibu nggak pernah mau cerita sama saya," aku bilang gitu. "Saya bukan nggak mau cerita Neng dari awal. Takutnya Neng dari sini, ntar malah pindah, ntar saya malah bikin rusuh orang yang udah kontrak, jadi pergi. Ntar saya dong melomelin namanya punya kontrakan gitu. Harusnya mah ngasih tahu aja Bu, daripada saya kayak begini, aku aja udah naruh sampai 3 apa 4 bulan ditaruh kontrakan sama suami," aku bilang gitu. "Kan sayang," aku bilang gitu. "Emang ada apa?" aku bilang gitu. "Di sini tuh Neng, dulu ada sosok wanita yang usianya itu kepala 3 apa 40 tahunan gitu, sekitar segitu, lagi hamil. Sama kayak Neng usianya kayak gitu." Kita mah pertamanya tahu dia lagi hamil kayak apa kayak gitu-gituan.
Tapi dia tinggal sendiri apa gimana mau gitu? Ya ada suaminya, kayak gitu. Ada suaminya di situ. Cuman pas banget mungkin gak ada suami, itu bayi si ibu yang lagi hamil itu perutnya berasa sakit kali. Dia teriak-teriak kali atau di mana kita nggak ada yang dengar pertamanya. Nggak tahu sama sekali kalau dia tuh mules kali apa gimana gitu. Kita diemin, kita nggak ada yang tahu. Orang tumben nih si ibu ini biasanya juga keluar duduk, kadang suka ngejemur jalan gitu karena biar perut bayi tuh biar enak gitu kan, nggak yang kayak gini gitu. Ini udah ada selang berapa hari nggak ada inian, nggak ada kabarnya, nggak kelihatan kayak gitu-gituan. Di dalam kali ya mungkin capek gitu. Udah diiniin ada minggu apa berapa, pada penasaran gitu si ibu tuh nggak buka-buka pintu, lampu juga lampu depan dari malam nggak mati-mati gitu, apa pergi kali gitu, nggak ada orangnya. Dari yang belakang pas banget ada anak-anak sama yang itu suka pada lewat pada nyium bau. Bau kayak bau bangke yang udah bau banget gitu, udah bau busuk gitu kan. Ini bau banget nih di belakang gitu anak-anak. Akhirnya si bapak-bapak nggak percaya kali, akhirnya diindus dilihat neng ke belakang. Ya udah coba deh pak, gitu coba dilihat, takutnya di kolong apa gimana. Tapi kayaknya di belakang pintu ini nih, kata gitu belakang. Di belakang katanya, coba deh yuk. Dibuka aja gitu, buka, didobrak sama si warga di situ, dilihat neng, ternyata itu si ibu. Yang lagi benar-benar meninggal, perut emang masih posisi gendut, dianya meninggal, udah digeragotin, udah banyak inian, darah udah keluar, itu benar-benar udah robek. Darah sama air itu tuh habis itu udah kering kali ya, karena udah kering darahnya, udah banyak, udah berapa hari gitu, kita nggak ada yang tahu, bau, udah inian meninggal di situ. Makanya mungkin nggak wajar kali meninggal, karena tambah lagi aku tinggal di situ ada lagi hamil juga posisinya sama, makanya baru aku bilang ya Allah. Jangan-jangan yang waktu itu kali aku juga pernah dibilang kayak gitu sakit kan, mendingan ikut aku kayak aku digituin. Neng digituin kata gitu. Iya ya Allah neng kata gitu. Udahlah neng, daripada kayak ginian apalagi udah ada bayi, mendingan pindah deh neng. Ibu mah cuma ngasih tahu digituin sama si ibu. Tapi jangan ngomong-ngomong sama ibu ya, jangan ngomong-ngomong kalau ibu ceritain begini gitu sama si ibu gitu. Iya bu makasih, aku bilang nanti tinggal aku ngomong deh sama suami kenapa kita beginiin. Ya udah neng, mendingan sekarang makan suami lagi kerja, pulang malam kata gitu. Mendingan udah ke rumah mertua aja, jangan di sini. Iya. Iseng takutnya masih ada aja gitu. Dia mah mau di ngajiin berkali-kali kayak gini. Yang dulu ngontrak di sini juga digituin dulu. Oke. Kayak ituan, yang baru-baru lagi hamil, tahu udah keguguran aja di situ ada. Pernah nyampe kayak gitu. Yang baru-baru kayak anak kayak kita deh baru hamil gitu, baru ada berapa minggu dia perut. Tahu udah kugur aja, udah jatuh, pecah lagi, itu ada yang ngontrak lagi di situ, ada yang meninggal juga sama anaknya meninggal di situ, ibunya mah selamat, anaknya meninggal ada. Makanya udah deh neng kata gitu, mendingan pindah dari sini kata bu. Ya udah deh bu, kata gitu ngomong sama suami ngayain, akhirnya ngomong sama si bapak, kesel kali bapak mah jadinya. Suami kesel sama si bapak ngomong deh pak, kenapa nggak dari awal bapak cerita kayak begini kayak gitu. Kenapa sih pak, udah tau kayak begini mah mendingan dibikin pengajian atau kayak gimana, diselamatin dulu rumah, jangan nyampe kayak begini lagi. Kasian kalau ada warga yang kayak begini juga, kayak istri saya nih kayak begini, jadinya kena ancaman kayak gini mulu. Ya pak maaf pak kayak begini, tapi saya udah sering pengajian kayak apa gini, tetap aja kayak begini, saya juga bingung gitu. Ya udah pak, mendingan dihancurin kata adik iparku gitu kan. Hancurin aja udah rumah ini, udah dibikin tanah kosong aja kayak gini mah, daripada bangun kayak gini kasih orang lagi, ngancem orang-orang juga ntar kasihan gitu sama adik iparku. Ya deh pak gitu, ya udah aku minta uang yang sisa yang 2 bulan ini saya minta balikin aja deh pak kata gitu. Saya mendingan cari tempat yang lain aja deh kayak gini. Oh iya pak kata gitu. Maaf ya pak bu kayak gini, kalau misalnya saya nggak tahu kalau kejadiannya kayak begini kayak gitu kan. Nggak tahu, udah tahu kata ada ipar gue sampai kesel kan gitu kan. Untung kakak ipar gue sama ponakan gue yang baru inian kagak mati kata dia gitu. Gimana sih, udah cepetan balikin duitnya, yang itu mau pulang kata adikku gitu kan. Kasih duit akhirnya pulang, kataku ya Allah. Udah dari kejadian itu tuh nggak ada apapun. Akhirnya aku pindah ke rumah mama tuh yang udah dibangun sama mama, sebenarnya dibangunin mau dibangun rumah sama mama. Kita ngeyel, kita pengen bisa jauh, jadi kita udah akhirnya nempatin rumah yang sekarang. Oke, akhirnya balik lagi ya ke situ ya? Iya, pulang ke mama. Di situ udah nggak ada gini ya. Total 2 bulan berarti? Ya, hampir. Tinggal di kontrakan itu?
Oke, udah dibayar 4 bulan tapi akhirnya cuma kuat 2 bulan, akhirnya balik lagi sekarang dan aman nih. Iya. Setelah balik lagi beneran langsung aman, nggak kenapa-napa Enggak, sama di rumah alhamdulillah sehat. Sampai bayinya juga nggak pernah ada aneh-aneh ya. enggak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sampai sekarang aja udah mau 4 tahun. Udah gede sekarang ya, udah sehat adiknya. Udah aktif banget, udah nggak bisa diem. Berarti penyebab awalnya sebenarnya bukan karena lukisan juga sebenarnya ya. Iya, mungkin karena ada gambar itu ya kesempatan kali ya. Iya, ada Bisa- gambar itu dia kesempatan nih. Oke, gue bakal ngewujudin kayak gini kali. Iya. Dan sebenarnya kan karena kenapa aku bilang bukan karena lukisan juga karena mungkin kan menurut keterangan si warga yang di situ tuh sebelum Mbak Ara juga kan ada lagi tuh di situ. pernah kejadian. Iya kan, dan dia nggak ada lukisan kan itu Nggak dan ada. sampai keguguran bahkan amit-amit ya. Iya. Anjir tuh banyak banget. Berarti memang yang tinggal situ dan kebetulan lagi hamil itu pasti kena sama dia ya. Kan ada yang baru nikah, dia baru-baru hamil kayak gituan. Katanya pernah ada yang sampai keguguran Iya, kayak gitu baru. enggak ini ya, enggak tentu enggak melulu karena lukisan yang digambar suami. Ya. Enggak. Jadi kita bisa narik kesimpulan gini ya Mbak ya. Jadi suami kan gambar random aja nih, Iya. ngelukis random aja dan mungkin sosok di situ ngikutin bentuk yang dilukis sama suami. Sama, mungkin gitu. Karena kan dia bisa ya sosoknya bisa berubah bentuk kan. Karena mungkin ada medianya yang kebetulan yang digambar suami ya udah ngikutin itu bentuknya. Imajinasinya kali dari pas dia ngelihat mungkin oh iya gue mau gambar muka kayak begini nih, badannya begini nih, gini-gini cakep kali kalau kayak gini gitu. Tapi kalaupun nggak ada lukisan suami ya tetap diganggu. Pasti ada mungkin gitu. Kita nggak tahu ya, mungkin karena pas banget ada gambar itu pasti pintu lagi. Untungnya sekarang udah aman ya, nggak ngalamin kejadian kayak gitu lagi ya Mbak ya. Alhamdulillah mendingan langsung pindah dari situ. Nggak tahu deh kalau sekarang mau tuh rumah dihancurin apa gimana kita nggak tahu gitu kan. Belum pernah nengok juga ke sana. Nggak, Ya? udah nggak mau, udah males nginjek-nginjek ke sana lagi juga udah iseng. Ya. Makanya maghrib itu aja sepi kan udah nggak ada orang. Solusi terbaik ya pindah ya kan. Cibitungnya di mana sih? Di Arah-arah kemana gitu? Cibitung ke apa sih Nggak, Grang? orang juga nggak bakal ada yang tahu itu mah kalau rumah kontrakan gitu. Perumahan, ingat itu belakang banget soalnya. Tapi masih perumahan, deket perumahan. Masih perumahan tapi ke dalam-dalam Ke belakang lagi. lagi gitu, tapi di dalam ada perumahan juga katanya. Nah makanya ngebang pas masuk ke dalam ini mah mampir Nggak daerah kawasan kan? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Bukan daerah kawasan. Kayak masuk ke ini aja ke perkampungan gitu Iya, nembus iya. kalau Jauh dari- tapi ya itu ya? jauh banget dari jalan raya tuh jauh banget. Oke. Naik motor lumayan masuk jalan. Aduh dengan ngeri Sekarang banget. sibuk ngapain nih Mbak? Berarti sekarang sibuk ngapain? Aku? Aku paling bantuin mama mertua aja sih, dagang jualan gitu. Sama kalau lagi ada panggilan ngurut, kayak gitu-gitu aja. Oh iya, ngurut. Iya. Oke lah kalau gitu lancar terus ya Mbak Amin, ya. amin, Ini iya. kerjaannya dan sehat selalu yang pasti ya. Sama anaknya juga. Sekarang udah anak kedua ya. Udah 7 bulan sekarang. Udah punya 2 sekarang. Udah. Pokoknya lancar terus, sehat selalu sekeluarga dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat yang mau cerita nih, datang langsung ke sini atau punya cerita yang sama Mbak Ara ini, caranya gampang banget. Kalian mau cerita ke sini tuh caranya kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, diklik aja link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Ara juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.